Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan kinerja dari Adira Finance selama tahun 2021 dan diikuti dengan hasil RUP yang baru tadi pagi kami selenggarakan. Di slide ini menceritakan bahwa secara keseluruhan memang terjadi perbaikan kondisi ekonomi di tahun 2021. Namun ada kejadian yang memang kita tidak duga, yaitu gelombang kedua COVID tahun 2021 yang menyebabkan diterapkannya PKPM selama pertengahan tahun 2021. Dan ini Anda bisa lihat bahwa setelah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di kuartal kedua tahun 2021, sedikit mengalami penurunan di kuartal 3, walaupun nanti di kuartal 4 mulai naik ke 5%. Jadi secara keseluruhan kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 memang ekonomi kita sudah mulai pulih dan penerapan relaksasi terhadap kegiatan masyarakat itu membantu pemulihan ekonomi. Slide selanjutnya. Nah, ini secara indikator makro kita juga melihat perbaikan yang signifikan, ya. Kita lihat bahwa setelah mengalami kontraksi di tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan di tahun 2021, yaitu di angka 3,7%. Memang tidak setinggi biasanya, tetapi paling tidak sudah tidak mengalami kontraksi. Inflasi juga terkendali, ya. Dan yang paling penting juga suku bunga dipertahankan di level 3,5%. Jadi Bank Indonesia masih akomodatif terhadap suku bunga. Dan yang positif adalah perkembangan dari harga komoditas selama tahun 2021 yang naik signifikan, terutama di batu bara dan kelapa sawit. Hal ini tentu membantu di samping untuk memperbaiki balance of payment dari negara kita, juga berdampak positif terhadap daya beli konsumen terutama di luar Jawa. Nah, slide selanjutnya adalah menceritakan penjualan sepeda motor baru. Selama tahun 2021, jumlah sepeda motor baru yang dijual di pasar domestik itu mencapai angka 5 juta atau tumbuh 38% dibandingkan dengan tahun 2020. Tetapi angka 5 juta ini masih jauh di bawah penjualan tahun sebelum COVID, misalnya sebesar 6,4 juta di tahun 2019. Tentu kita sangat positif dengan perkembangan ini, semoga nanti ke depannya penjualan sepeda motor juga mulai cover seiring dengan relaksasi kegiatan sosial dan juga perbaikan daya beli masyarakat. Slide selanjutnya adalah mengenai penjualan mobil yang tumbuh sangat signifikan di angka 67% di tahun 2021. Tidak seperti motor, di mobil ada satu impetus atau faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dari penjualan, yaitu adanya insentif PPNBM oleh pemerintah untuk pembelian mobil yang berlaku sepanjang tahun 2021. Ini membantu penjualan kendaraan mobil baru. Nah, ini sekilas mengenai kinerja dari industri multi-finance. Secara keseluruhan kita lihat bahwa dari sudut penjualan memang belum pulih, ya, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tetapi secara kinerja profitabilitas mulai membaik, terutama seiring dengan pengendalian dari cost of credit yang membuat profit tumbuh sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 industri finance masih membukukan 7 triliun profit. Pada tahun 2021 ini tumbuh signifikan lebih dari 2 kali lipat menjadi 15,3 triliun. Tentu ini sangat positif walaupun masih menghadapi kendala dalam hal top line, yaitu penjualan yang masih di bawah level sebelum COVID.
Sekilas mengenai apa yang terjadi di daerah finance, nanti saya juga jelaskan beberapa slide untuk mendukung ini. Nomor satu adalah bahwa penjualan kita tumbuh sangat signifikan, yaitu 39% dibandingkan dengan tahun 2020. Ya, kita menyalurkan 25,9 triliun pembiayaan baru selama tahun 2021. Yang lain adalah pertumbuhan pembiayaan sepeda motor sebesar 30%, mencapai 13,4 triliun, dengan pangsa pasar di pembiayaan sepeda motor baru itu 9,2% dari motor baru yang dijual. Tetapi kalau kita excluding penjualan cash, ini angkanya bisa double digit market share kita. Demikian juga dengan penjualan mobil baru, tumbuh signifikan 52,1%, mencapai 12,2 triliun. Saat ini pangsa pasar kami untuk penjualan mobil baru secara unit di 4%. Hal lain adalah pembiayaan yang kita kelola termasuk joint financing dengan Bank Danamon berada di level 40,4%, 40,4 triliun. Sementara total aset standalone kami di 23,7 triliun dengan pendapatan 8,6 triliun. Sementara NPF berada di level 2,3%. Tahun lalu kami membukukan laba 1,2 triliun atau tumbuh 18,2% dibandingkan laba tahun 2020. Perkembangan yang positif lagi adalah porsi dari restructure loan terus menurun. Secara keseluruhan kami memberikan fasilitas restructuring terhadap 19 triliun kredit kepada hampir 800 lebih ribu nasabah kami. Nah, dengan perbaikan kondisi ekonomi, dengan usaha collection, dengan bekerja sama dengan seluruh tim, outstanding dari restructure loan kita sudah turun di level 5,7 triliun pada akhir tahun 2021. Secara keuangan, ya, tadi sudah disebutkan pembiayaan baru kita mencapai 25,9 triliun, piutang yang dikelola berada di level 40,4 triliun, di mana 47% itu dilakukan joint financing dengan Danamon. Secara total aset Adira Finance standalone ada di level 23,7 triliun, itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan penurunan managed receivable kita. Hal ini terjadi karena memang level dari pembiayaan baru kita masih lebih rendah dibandingkan dengan rundown. Secara ekuitas terus meningkat seiring dengan retained earning kami yang terus meningkat. Jadi pada akhir tahun 2021, total ekuitas Adira mencapai 8,9 triliun. Sementara dari sisi pinjaman atau borrowing, pinjaman kita menurun seiring dengan kontraksi dari pembiayaan kita. Sekilas mengenai perkembangan dari aset yang dikelola, ya, tahun lalu kita masih mengalami kontraksi dalam hal aset yang dikelola, terutama disebabkan oleh rundown portfolio kita yang lebih tinggi daripada pembiayaan baru. Rundown sedikit mengalami kenaikan karena penyelesaian dari restructure loan juga, yang tadi sudah turun di level 5,7 triliun. Secara pendanaan, 18,8 triliun itu adalah joint financing, 11 triliun adalah borrowing, dan 8,9 triliun ekuitas. Jadi posisinya sangat bagus. Ya, ini secara pendapatan rugi laba, pendapatan kita sedikit kontraksi, mencapai 8,7 triliun, turun 8% seiring dengan penurunan dari managed receivable aset yang dikelola. Beban operasional sedikit meningkat karena adanya aktivitas penagihan juga dan memperkuat collection activity. Kita juga
yang positif adalah penurun dari biaya kredit kita, cost of credit, yang turun signifikan 18% ke level 1,79 triliun. Hal inilah yang mendorong laba bersih kita naik 18% dari 1,026 triliun menjadi 1,213 triliun. Seiring dengan kenaikan laba tadi, profitabilitas dari perusahaan juga naik, dilihat dari return on asset standalone naik dari 4,5% ke 6,3%, dengan imbal hasil atas ekuitas juga meningkat dari 13,3% ke level 14,7%. Sementara rasio non-performing loan berada di level 2,3%. Sementara debt to equity ratio kita sangat solid di level 1,2 kali. Berikutnya adalah summary dari laporan keuangan kita. Ya, kalau dilihat secara sekilas bahwa total aset kita turun 18,8%, terutama akibat penurunan piutang pembiayaan konsumen. Secara liabilitas juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan piutang pembiayaan konsumen. Sementara ekuitas terus meningkat seiring dengan laba yang terus dibukukan Adira sepanjang tahun 2021. Selanjutnya mengenai ikhtisar dari laporan rugi laba, bisa dilihat pendapatan kami turun seiring dengan penurunan dari aset yang dikelola, sedikit kenaikan biaya gaji dan tunjangan, sementara biaya penyisihan kerugian mengalami penurunan signifikan sebesar 17,6%. Dengan demikian, laba kami meningkat 18% menjadi 1,2 triliun. Atau laba bersih per saham menjadi 1.213 per lembar saham atau naik 18,2%. Dari sisi rasio keuangan, ya tadi sudah disebutkan ada perbaikan dari profitabilitas baik return on asset maupun return equity. Dari sudut kualitas aset, NPF masih dikelola di 2,3%, jauh di bawah rata-rata industri. Net dari NPL kita atau NPL di 0,55%. Secara rasio aset lancar dan liability lancar juga bagus di level 1,4%. Berita bagus lagi di tengah banyak tantangan tahun 2021 adalah bahwa lembaga pemeringkat kredit global yaitu Moody's menaikkan peringkat ADFF menjadi BAA1 dari BAA2 atau kalau pakai skala yang lain itu triple B plus dari triple B. Nah, sebagai reference bahwa oleh Fitch pemerintah Indonesia atau sovereign kita di rating BAA2. Jadi dengan kata lain kredit rating dari Adira sedikit lebih tinggi dari sovereign rating kita saat ini, yaitu 1 notch. Hal lain adalah sejak tahun 2014, Adira Finance terus mempertahankan posisi rating AAA untuk rating nasional oleh Febindo. Pada tahun 2021 kami masih dalam kondisi menghadapi COVID, krisis akibat COVID, sehingga ada beberapa strategi yang kami terapkan menjadi prioritas, yaitu satu, tetap memperkuat dan meraih kembali pangsa pasar kami di bisnis otomotif dengan memperhatikan kualitas aset tentunya. Yang kedua, kami terus berdiversifikasi ke bisnis non-otomotif, termasuk multipurpose loan dan asuransi dan fee-based income. Yang ketiga, kami tetap berinvestasi ke customer centric serta mempercepat proses digitalisasi across ekosistem. Yang keempat juga kami tetap menekankan diversifikasi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang terakhir adalah pengelolaan dari kualitas aset untuk menjaga rasio NPF di level yang masih kita bisa tolerir.
bulan November tahun lalu kami sudah meluncurkan Adiraku, platform digital dari Adira Finance. Itu di Adira 2.0 dengan beberapa feature yang terus dilengkapi. Sehingga sekarang nasabah kita bisa bertransaksi secara online dengan platform Adiraku. Jadi ini juga mengadres kebutuhan konsumen pada saat COVID, pada saat restriksi sosial, juga seiring dengan perkembangan zaman dalam hal digitalisasi. Saat ini Adiraku sudah unduh lebih dari 2,4 juta, ya, di mana ada 838.000 active user. Dan kami akan terus mengembangkan digital platform dari Adira. Di luar Adiraku kami juga punya platform jual beli mobil namanya Momobil ID, jual beli motor namanya Momotor ID, dan dicicil aja. Jadi dengan demikian proses digitalisasi di Adira Finance terus berlangsung.